Oke, selamat malam lagi pada adik-adik mahasiswa. Jadi, di malam hari ini, saya akan lanjut lagi materinya masih tentang pivot table. Jadi, seperti janji saya kemarin, saya akan coba untuk membahas pivot table ini lebih advance lagi, lebih kompleks lagi pada kalian. Jadi, biar kalian lebih memahami fitur-fitur yang ada di pivot table ini, di mana fitur-fitur ini sangat membantu kalian nanti ke depannya dalam mengerjakan suatu data dalam akuntansi. Oke, jadi kita mulai. Jadi yang pertama saya agak rubah sedikit data ini, di mana data yang saya bikin kemarin itu cuma ada date, sales rep, sale, sama region. Tapi sekarang saya tambahkan dengan produk. Jadi produk ini saya tambahkan sebagai tambahan modifikasi dalam data yang saya buat. Nanti akan membantu dalam pembuatan advance untuk pivot table ini gitu ya. Jadi lebih memperbanyak contohnya lah atau materinya gitu sebenarnya alasannya, kenapa saya tambahkan produk di sini. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini bahwa, seperti yang penutup video saya kemarin, bahwa di dalam pivot table ini kita bisa membuat yang namanya filter gitu ya. Jadi kita ingin memfilter, suatu, data. Sebagai contoh, kemarin kita sudah, lihat itu ya, kemarin kita sudah lihat di dalam data bagaimana kita ingin mencari, sebentar, coba saya rubah sedikit di sini. Region ini kita jadikan sebagai filter gitu ya. Jadi kemarin, kita sudah melihat bagaimana kalau kita ingin melihat penjualan yang terjadi di salah satu region, misalnya yang ada di region barat gitu ya, seperti apa gitu. Di region barat seperti ini penjualannya dia. Itu ada 3 sales rep kemarin, ada 3 orang penjual di barat dengan masing-masing penjualan seperti ini. Jadi kemudian kalau kita pengen memfilter, penjual atau penjualan yang terjadi di daerah selatan, tinggal kita klik di selatannya, klik OK, ada 4 orang yang menjual di selatan seperti ini. Oke, ini yang sudah kita pelajari di, pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin membantu kalian dengan cara membuat sales filter ini menjadi lebih mudah. Jadi nggak perlu klik-klik seperti ini lagi gitu ya, nggak perlu klik-klik seperti ini lagi. Caranya adalah kita arahkan dulu kursor kita ke pivot table ini. Oke, jadi biar keluar pivot table field seperti ini. Kemudian dicari di atas ini, Anda cari pivot table analyze ini. Klik di sini. Oke. Setelah Anda dapat ini, kemudian Anda cari insert slicer ini. Klik di sini, insert slicer di sini, kemudian kita pilih yang ingin kita filter. Di sini kan region yang ingin kita filter. Jadi diklik di region di sini, klik OK. Oke. Nah, akan ada tampilan seperti ini dia. Di all dulu. Bentar. Oke. Ya, sini dia. Nah, misalnya kita ingin melihat nih. Jadi sekarang tinggal Anda klik-klik aja di sini. Misalnya Anda ingin melihat hanya untuk bagian yang barat saja. Ya udah tinggal klik di sini baratnya, akan langsung berubah di sini dia. Jadi nggak perlu klik di sini lagi gitu ya. Ini namanya instant slicer. Kemudian saya pengen tahu yang daerah selatan deh. Ya udah diklik di selatan di sini. Klik, akan berubah di sini juga. Saya pengen tahu yang bagian timur, tinggal diklik timur di sini, berubah juga di sini. Pengen tahu bagian utara, tinggal diklik aja utara, berubah juga di sini seperti itu. Oke, itu namanya insert slicer di sini. Jadi ini slicer ini seperti membantu Anda gitu ya, nggak perlu Anda klik-klik lagi bagian situ, tapi tinggal Anda klik salah satu aja di sini. Barat, udah klik selatan, klik timur, utara. Caranya seperti saya bilang, untuk membuat insert slicer ini, klik di sini dulu biar keluar pivot table fields ini, kemudian pivot table analyze, carilah insert slicer. Kemudian Anda pilih di sini ya, kemudian Anda pilih mana yang Anda akan jadikan sebagai filter di sini. Oke, itu dulu. Nah, itu sudah insert slicernya udah. Kemudian di dalam pivot table pun kita seperti yang saya bilang kemarin, kita bisa mengkategorikan data berdasarkan kita bisa membuat value-nya. Jadi value ini seperti ini kemarin ya. Jadi sum ini kan value-nya kita pakai sum of values di sini. Tapi kita bisa ganti ini menjadi max, bisa ganti average, dan bisa ganti yang lainnya kayak gitu ya.
Jadi ada beberapa, hal yang bisa kita lakukan dalam pivot table ini. Sebagai contoh nih sekarang, misalnya kita bikin ini baru ya. Jadi saya mau bikin ini di sheet yang baru, jadi cara membuat pivot table saya ulangi, klik di sini, kemudian cari insert, pivot table, kemudian pastikan range-nya udah benar dari A3, oke, sampai dengan E ini, sampai dengan E112 kemarin. Kemudian kita pilih new worksheet, bukan di existing ya, tapi karena kita ingin bikin di worksheet yang berbeda gitu. Jadi di new worksheet, klik OK. Oke, udah dapat di sini. Kemudian kita ingin untuk mencari misalnya penjualan dari masing-masing karyawan. Jadi sales rep-nya di row, oke. Kemudian nilai sales-nya ada di value ini. Seperti ini misalnya dia. Oke. Nah, nilai ini kita seperti yang kemarin kita perapikan dulu dengan cara klik kanan, number format, kita cari currency ini. Kita ganti simbolnya menjadi bentar, ini English United States atau dolar ini. Klik OK. Nah, dan tampillah seperti ini dia. Oke. Nah, kemudian misalnya kita ingin membuat, kita coba, ini kan fungsinya sum nih. Oke, sebelum ke sana kita pengen rubah nih, jangan pakai row label sini. Ini saya nggak pengen ada tulisan row label sini, karena ini kan sebenarnya harusnya sales rep ya, nama-nama sales rep yang di sini kan. Ini kan sales rep nih harusnya di sini. Jadi kita ganti dengan cara kita ke desain, kita pastikan dulu ini udah terklik dengan cara dengan melihat pivot table fields-nya ini sudah muncul, desain, kemudian kita ke report layout, kita ke show in tabular form. Nah, ini akan berubah dia. Jadi sales rep ini. Oke, tampilan udah lebih bagus. Kemudian kita coba ini copy aja dulu. Kita coba copy sini. Oke, sama hasilnya ya. Kita rubah sekarang ini jangan pakai sum, tapi kita rubah ini menggunakan max misalnya. Oke, jadi kita pakai max di sini. Jadi kita lihat Alexius Latulokan ini total penjualan adalah 171,05, kemudian penjualan tertingginya dia adalah sebesar 78,85, kayak gitu dia. Misalnya kita pengen lihat, di sini kita pengen lihat misalnya bener nggak seperti itu. Jadi kita cari aja Alexius Latulokan, ternyata dia menjual di 3 tanggal gitu ya. Ada di tanggal 18 April, 13 November, dan 18 November 2013. Jadi dia menjual di 3 tanggal. Dan penjualan tertingginya benar ternyata 78,85 ini, max-nya dia. Nih. Oke, jadi kita bisa melihat penjualan tertinggi dari masing-masing sales rep-nya ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita copy lagi data ini, misalnya kita ingin melihat penjualan rata-rata deh dari masing-masing sales rep-nya ini. Jadi kita ganti sum of sales-nya ini, saya ganti jadi average. Nah, ini kelihatan ya. Jadi average-nya adalah 57,02 untuk si Alexius Latulokan. Bener nggak ya? Jadi kita coba lihat aja di sini. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini average-nya. Jadi average itu adalah penjualan total, penjualan totalnya dibagi dengan berapa kali dia menjual gitu ya. Karena penjualan totalnya 171, dia menjual sebanyak 3 kali dari 3 tanggal, maka rata-ratanya adalah sebesar 57,02, seperti itu. Oke, itu average-nya dia. Oke, gampang ya. Jadi nggak terlalu sulit lah bagi kalian gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat misalnya, kita ingin melihat sebenarnya Alexius Latulokan ini dia kan menjual 171,05 dolar. Sebenarnya kalau kita lihat dari persentase total penjualan seluruhnya, Alexius Latulokan sebenarnya menyumbang berapa persen sih dari keseluruhan penjualan dari dalam perusahaan? Caranya adalah sama kita copy di sini sama officialnya ini. Kemudian kita cari klik kanan di sini ya. Kita klik kanan, kemudian kita ini show value as. Kita klik kanan, saya ulangi. Kita klik kanan di pivot table-nya ini, kemudian show value as. Kita cari yang ini. Persentase dari grand total ini. Kita klik di sini. Nah, inilah tampillah dia bahwa ternyata Alexius Latulokan cuma menyumbang 1,38% dari keseluruhan penjualan di perusahaan.
Dan yang paling tinggi untuk menyumbang penjualan di dalam perusahaan itu adalah si ini, Kevin Marcelino. Ternyata dia menyumbang 16,85%. Ini dia. Dia paling tinggi ternyata angkanya yang menyumbang penjualan paling tinggi dalam perusahaan. Ini kita bisa lihat di sini gitu ya, dengan persentase ini. Oke, simpel ya. Jadi itu sangat membantu Anda ketika nanti Anda bekerja gitu ya, persentage saya bikin di sini. Oke. Nah, sorry ini saya pakai modifikasi pivot table. Oke, ini yang bisa Anda lihat. Sangat membantu pekerjaan kalian nantinya gitu ya. Jadi kita bisa memodifikasi pivot table ini ke sum, ke max, ataukah ke average, dan kita bisa melihat persentase penjualan dari masing-masing penjual yang ada di perusahaan ini. Oke. Nah, sekarang kita misalnya ingin kita ingin mengkategorikan dari pivot table yang kita punya ini, kita ingin mengkategorikan penjualan per tanggal atau per bulan. Sebenarnya kita jualan itu per bulan tuh berapa sih gitu ya? Atau kita jualan di bulan apa aja sih gitu ya? Itu kita sekarang coba mengkategorikan data pivot table ini menggunakan tanggal dengan cara kita bikin lagi pivot table yang baru dengan cara klik di salah satu di bagian ini, kemudian di insert pivot table, kemudian pastikan range Anda benar, kemudian kita taruh dia di new worksheet. Jadi kita bikin di worksheet yang berbeda, klik OK. Nah, kemudian kita gunakan di sini karena nanti di sini Anda akan melihat hal yang sangat luar biasa dari pivot table ini gitu ya. Dengan cara pertama, date-nya ini kita kan ingin mengkategorikan berdasarkan tanggalnya dia. Jadi date-nya ini Anda bawa ke row seperti ini. Oke, kemudian sales-nya ini Anda bawa ke value dalam bentuk sum. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Ternyata ketika Anda lihat di sini, kita coba klik yang bagian tambah ini. Ternyata bagian tambah ini sudah muncul dia per bulan. Jadi bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Tapi ada mungkin yang nggak hilang ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni hilang. Juni, Juli, Agustusnya hilang. September langsung. Kemudian yang 2014 juga kita lihat sekarang ada Januarinya. Oke, jadi ini adalah penjualan per masing-masing bulan. Oke, yang ada di pivot table. Kemudian seperti biasa kita rubah formatnya ini ke dalam format yang benar. Currency kita pakai English-nya, kita pakai yang dolar United States ini. Klik OK. Oke. Kemudian seperti biasa rollables ini kita ganti namanya dengan date gitu ya. Ganti namanya dengan date. Kemudian kita pindahkan month-nya ini ke samping. Jadi tampilannya biar berubah. Caranya adalah pastikan dulu pivot table fields-nya ini muncul. Kemudian kita klik design, report layout, show in tabular form. Nah, tampilannya akan seperti ini dia. Years. Ini bukan date ya, tapi kita ganti dia jadi month misalnya. Nggak masalah, bisa. Oke, ini. Jadi ini adalah tampilannya dia selama 1 tahun. Tampilannya dia selama 1 tahun juga. Ini tampilannya per bulan, masing-masing bulan seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah sekarang kita lanjut ke dengan tampilan seperti ini kita bisa bikin apa sih gitu ya. Kita bisa bikin apa sih dengan tampilan seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita coba untuk melihat peningkatan penjualan dari bulan ke bulan gitu ya. Jadi kita pengen lihat dari bulan Januari ke bulan Februari itu peningkatan penjualannya berapa sih gitu ya. Caranya gimana Pak? Caranya adalah dengan kita membuat perbedaannya sekarang. Jadi caranya yang pertama adalah kita bikin lagi sales ini ke kolom value ini. Jadi kita tampilkan dia 2. Sales, sum of sales ini kita tampilkan 2, kemudian kita klik kanan, cari show value as, kemudian kita klik different from. Different from ini. Oke. Base fill-nya kita pakai bulan. Jadi kan kita ingin mencari dari bulan ke bulan gitu ya. Kemudian base item-nya, jadi dasar untuk mencari selisihnya adalah bulan sebelumnya. Jadi kita pakai yang previous di sini. Klik previous, kemudian klik OK. Nah, tampillah dia seperti ini. Jadi dari bulan
Januari ke Februari itu ada kenaikan sebesar $219,9. Jadi kita samakan aja formatnya di sini, kita pakai format yang dolar. Currency-nya kita pakai yang ini. Nah, ini dia tampilannya. Jadi dari bulan Januari ke bulan Februari ada peningkatan $219,90. Dari Februari ke Maret ada peningkatan sebesar $389,26 seperti itu. Jadi Anda bisa melihat nih tampilannya dia. Kemudian dari November ke Desember ternyata terjadi penurunan. November dia jualan 2.875,85. Di Desember hanya menjual 1.413,78. Ada penurunan sebesar 1.462,07 dolar. Penurunannya dia ternyata dari bulan November ke bulan Desember. Terlihat di sini dia. Oke, itu hal pertama yang bisa Anda lihat dengan menggunakan pivot table ini. Kemudian kalau saya pengen lihat misalnya, saya pengen lihat sekarang pertumbuhan penjualannya deh gitu. Jadi saya pengen melihat sampai dengan mendapatkan angka 12.000 ini dari bulan ke bulan itu gimana sih pertumbuhannya dia gitu ya. Sekarang kita lihat nih. Jadi sales ini sebentar. Ini saya bawa ke bawahan aja. Oke. Ini saya pengen lihat sekarang istilahnya kan kalau kita sama kayak nabung gitu. Jadi kalau kita nabung pertama kan 0, tambah kemudian 10.000, tambah 10.000 lagi jadi 20.000. Jadi saya pengen melihat pergerakannya dari 10.000 ke 20.000, kemudian ke 30.000, ke 40.000 itu seperti itu saya pengen lihat. Kita pakai sama diklik kanan di sini, show value as, kemudian kita cari yang running total in. Klik di sini. Oke, base fill-nya adalah bulan sama ini akan terlihat. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kan selama tahun 2013 itu kan kita menjual sebesar kalau di totalnya ya, menjualnya sebesar 6.375,05. Oke ya. Nah, sekarang kita pengen lihat pergerakannya nih. Oh, di bulan Januari udah mencapai 109. Kemudian bulan Februari udah mencapai 439. Bulan Maret penjualan kita sudah sebesar totalnya itu 1.158,76. Itu terlihat pergerakannya di sini. Jadi ini adalah running, kita bikin running total in. Kemudian di sini adalah different. Oke, itu dia. Jadi kemudian kalau kita ingin melihat sebenarnya kita di bulan Februari itu sudah menjual berapa persen sih dari total keseluruhan. Jadi kan total keseluruhannya di selama tahun 2013 kan 6.372 ini total keseluruhannya dia penjualannya. Jadi kita pengen lihat per masing-masing bulan ini berapa persen sih dia pergerakannya gitu ya. Jadi dengan cara adalah sama nih. Kita bikin lagi running ini, kita bikin lagi di sini, di paling bawah kita taruh. Sebentar. Ini kita taruh di sebentar. Ini agak tampilannya biar lebih enak deh gitu ya. Tampilannya lebih enak kita bikin di Oke lah, kita bikin di sini dah. Ini dah sum total tadi kan running total ini. Kemudian kita pengen lihat pergerakan per masing-masing bulan gitu ya. Jadi kita pakai persentase running total in. Kita pakai bulan. Nah, ini terlihat ya. Ternyata kita kalau di total semuanya, sorry sebentar. Bukan total running in. Persentase different. Bentar.
different from total in different persentase total. Oke, sebentar. Different. Bentar nih agak salah sedikit. Oke, nanti mungkin saya perbaiki di video berikutnya. Jadi ada sedikit kekeliruan di sini. Seharusnya sih running total ini aja mengikuti sampai dengan 100% di sini gitu ya. Tapi sebentar, saya agak bingung kenapa ini ya salah. Ini udah benar. Kemudian kalau dia dibikin sebentar. Grand total sepertinya ada sedikit kekeliruan di sini. Coba akan saya perbaiki. Jadi seharusnya nantinya akan terlihat di sini kalau ini tuh di sini nantinya 100% gitu ya. Jadi mencapai sini 100%. Jadi coba saya lihat kenapa agak berbeda di sini tampilannya dia. Itu akan saya perbaiki. Jadi mungkin dihapus aja yang ini. Sorry, di delete aja yang di sebelah sini, kita delete aja. Jadi nggak usah pakai yang sum ini, nggak usah gitu ya. Oke, jadi sampai running total in aja. Jadi itu kita bisa melihat jadi per masing-masing bulan tuh pergerakan sampai dengan akhir tahunnya gitu ya. Pergerakan dari masing-masing ini penjualannya per bulannya kita bisa melihat selama setahun. Jadi itu yang bisa saya jelaskan di video pivot table saya kali ini. Di mana di video ini saya coba untuk menjelaskan hal yang lebih advance kepada kalian tentang pivot table. Jadi semoga kalian terbantu dengan video yang saya bikin ini, di mana saya harapkan video ini bisa membantu Anda dalam pekerjaan Anda nantinya, membuat data atau mengkategorikan data atau mengolah data menjadi lebih mudah dengan pivot table. Oke, sekian video yang saya buat kali ini. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam.